Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita masih diberikan kesehatan. Terus kita saling mengingatkan untuk mengisi hari-hari Ramadan dengan suatu yang positif, dengan sampai kita kotori kemuliaan kesucian bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang juga berguna. Kita melanjutkan kajian masih Ya Ulumuddin Kitab Adabil Kasbi wal Ma'ash, Al-Babul Awal fi Fadlil Kasbi, keutamaan bekerja mencari nafkah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi daraini. Amin. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu syai'an yuqarribukum minal jannati wa yub'idukum minan nari illa amartukum bih. Wa inni la a'lamu syai'an yub'idukum minal jannati wa yuqarribukum minan nari illa nahaitukum anhu. Ini sak temene ingsun yang Nabi sing dawuh. La a'lamu ora ngerti sapa ingsun saean ing suwiji-wiji yuqarribukum sing bakal nyirake sira kabeh minal jannati saking swarga wa yubidukum lan ngedohke apa sekum ing sira kabeh minan nari menjauh dari neraka illa amartukum kecuali perintah sapa ingsun kum ing sira kabeh bi kelawan saean. Ini komitmen Rasulullah berkaitan dengan tugas beliau sebagai seorang nabi. Nabi itu artinya penyampai berita atau rasul, ya, seorang utusan. Maka apa saja yang datang kepada Rasulullah, kalau wahyu otomatis tugasnya disampaikan, tetapi ini lebih umum. Syai'an itu apa saja. Saya tidak akan mengetahui ada satu hal yang itu akan mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali pasti akan aku perintahkan kalian untuk melaksanakan sesuatu itu. Wa inni, dan sungguhnya saya la alamu, tidak tahu saya syai'an sesuatu. Begitu juga kalau ada hal yang saya tak ketahui, yub'itukum bakal menjauhkan kalian semua minal jannati dari surga, wa yuqarribukum dan mendekatkan kalian semua minan nari dari neraka, illa nahaitukum anhu, kecuali hal yang tidak aku ketahui tadi akan aku larang kalian untuk melakukannya. Wa innar ruhal amina, lan satemne ruh yang terpercaya. Ketika disebut ruhul amin, ini artinya adalah malaikat Jibril. Wa innar ruhal amina, satemene malaikat Jibril ruhul amin nafasa fi rawi, nafasa membisikkan birai dalam batin saya, mendapatkan wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, wahyu atau pesan lah ya, pesan dari malaikat Jibril. Sebab nanti kalau konotasi wahyu harus berupa ayat-ayat Al-Quran, dan ini yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah ini bukan ayat Al-Quran. Jadi hanya malaikat Jibril mengatakan, nafasa membisikkan malaikat Jibril firai dalam batin saya. Inna nafsan, sesungguhnya seseorang, lan tamutan, tak bakal mati, orang gak akan mati, hatta tastawfiya rizqaha, sampai hatta sehingga tastawfiyat terpenuhi, diberikan rizqaha
ing rezekine. Setiap orang kan punya jatah rezeki itu. Jadi dia nggak akan mati kalau jatahnya belum habis. Kalau jatahnya belum habis, dia nggak akan mati. Lan tamuta. Wa in abto'alan lamun lambat, meskipun agak pelan apa datangnya rezeki tadi, anha, datangnya rezeki ini tidak deras, tapi seluruh jatah dia selama hidup akan diberikan semua, tidak ada yang tersisa. Selagi jatahnya belum habis, tidak mati. Wattaqullaha, karena keyakinan itu maka kalian semua bertakwalah kepada Allah. Fattaqullaha, maka padha wedya sira marang Gusti Allah, Allah ing Allah. Wa ajmalu lan bagusno sira kabeh fit talabi, di dalam mencari. Udah ada jatahnya, tinggal kita ambil, tinggal kita cari. Maka pastikan upaya mencari rezeki itu harus baik. Kenapa harus tidak baik? Wong jatahnya pas. Maka tugas kita hanyalah berikhtiar. Amara perintah sapa Nabi bil ajmali kelawan bagus fitolabi ing dalem luru rezeki. Walam yakul lan ora ngendika sapa Nabi, dan Nabi tidak mengatakan utruku at-tolaba, tinggalkanlah kalian semua at-tolaba dalam mencari. Kenapa harus sibuk mencari? Setiap orang sudah dikasih jatah rezekinya, dia tidak akan mati sampai jatahnya habis. Itu jelas. Tetapi Nabi tidak mengatakan kalau begitu tinggalkan, tidak usah sibuk cari. Justru carilah dengan cara-cara yang baik itu. Jadi jatah itu satu hal, tapi mencari itu hal lain. Jadi udah dikasih jatah, tapi kalau nggak diambil, nah jatahnya nggak bisa kita raih. Summa qala nuli dawuh sapa Nabi fi akhiri, di dalam akhir ucapan beliau, wala yahmilannakum istibta'u syai'in minar rizqi ala an tatlubuhu bi ma'siyatillahi ta'ala. Wala yahmilannakum, dan jangan sampai memberatkan kalian semua, istibta'u syai'in, lambatnya sesuatu minar rizki, dari rizki. Jangan sampai kalian itu jadi mengeluh karena ini udah usaha keras, segala daya upaya, segala metode, cara sudah dilakukan, tapi rizkinya kok enggak datang dengan cepat. Jangan memberatkan kalian lambatnya datangnya rizki. Ala antatlubu ing atase yen to luru sira kabeh hu ing rizki bi ma'siyatillahi ta'ala, dengan cara bermaksiat kepada Allah. Jangan karena capek mencari rezeki yang halal, yang benar, terus akhirnya kalian putus asa. Ya sudah, cari halal saja susah. Itu cari halal susah, maka yang penting mencari. Itu tidak boleh. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah la yanalu, fa innallaha, karena sesungguhnya la yunalu, ndak bisa diraih ma indahu, ma apa indahu kang ana ing sane Gusti Allah, bi maksiatihi, kelawan perilaku bermaksiat kepada Allah. Justru harus disadari benar bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah, di antaranya Pak rizki itu datang dari Allah. Allah yang membagi rizki, Ar-Razzaq. Maka jangan mengambil rizki di sisi Allah dengan cara bermaksiat kepada Allah. Ini suatu yang bertentangan. Harus kita selalu meningkatkan ketaatan itu, supaya Allah memberikan rizki yang banyak. Jadi jelaslah bagi kita bahwa setiap orang, aslinya bukan hanya setiap orang, setiap makhluk, ya. Dalam surat Hud disebutkan wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada binatang melata kecuali Allah yang menjamin rizkinya.
Umi Khadijah punya kelas parenting. Kemarin ada pertanyaan dari anggota grup berkaitan dengan ini punya anak baru berapa bulan, ya, baru lahir berapa bulan, belum genap setahun. Rizki datang dengan mudah berupa istri hamil lagi. Nah, istri hamil lagi. Dan itu tidak selalu disikapi dengan senang gembira, tidak selalu bahagia. Dan ternyata faktor yang membuat ibu termasuk suaminya itu galau adalah faktor ekonomi. Faktor apa? Faktor ekonomi. Kadang-kadang justru bermasalah juga karena keluarga besarnya, orang tuanya. Gimana ini belum setahun udah mau punya adik lagi? Harusnya apapun yang diberikan Allah harus disyukuri, ya. Maka cara mensyukurinya melihat begitu banyak orang yang sudah menikah belasan tahun belum dikaruniai anak. Lah ini kok mudah sekali, ya. Baru beberapa bulan udah dikaruniai, udah diberikan calon anak lagi gitu. Tetapi itu tadi yang bikin menghilangkan rasa syukur bahagia itu karena kepikir nanti gimana rizkinya. Maka menghadapi hal seperti itu tidak ada jalan kecuali meningkatkan iman, keyakinan yang utuh. Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Setiap binatang melata, apalagi kita manusia, setiap manusia punya jatah rizki. Kalau saya sih tidak ada masalah dengan punya banyak anak karena saya dari kecil dibesarkan dari lingkungan yang memegang kuat peribahasa Jawa. Ini orang Jawa semua. Jawa toh. Jawa itu banyak anak banyak rezeki itu. Jadi perbanyak anak supaya rezekinya banyak. Jangan takut nanti gimana makannya. Mereka akan makan sendiri punya mulut. Ya. Gimana nanti sekolahnya udah ada jatahnya pokoknya. Udah ada jatahnya. Setiap anak punya jatah rezeki. Nah karena dia masih kecil rezekinya lewat orang tuanya. Persis kalian waktu masih di perut. Bayi atau janin di perut itu butuh makanan enggak? Butuh. Kalian bisa makan? Maka dicukupkan lewat konsumsi ibunya. Karena itu baiknya kalau ada ibu menyusui, ada ibu hamil harus dipenuhi kebutuhan nutrisinya. Karena yang makan satu orang, nah itu untuk jatah 2 orang. Bahkan bayi atau janin yang di dalam perut pun sudah dicatat rezekinya, apalagi kalau udah lahir. Jadi mari sama saling menguatkan keyakinan dan keimanan berkaitan dengan rezeki. Setiap orang dijatah rezekinya oleh Allah. Bukan hanya dijatah. Di hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ini, saya tidak akan tahu sesuatu yang akan mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan dari neraka. Atau ada hal yang kalau kalian lakukan itu surga menjauh, neraka mendekat. Kecuali yang baik aku perintahkan, yang buruk aku tinggalkan. Nah lanjutannya ini artinya Nabi bersungguh-sungguh meyakinkan kita semua yang baik itu pasti disampaikan kepada kita. Nabi ini selain memiliki sifat tabligh, menyampaikan, itu kan juga amanah. Apapun akan disampaikan, ya kan? Dan apa kata Nabi? Innar ruhal amin, sesungguhnya malaikat Jibril itu membisiki kepada saya bahwa setiap orang tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis. Lan tamuta, enggak akan mati hatta tastawfiya rizqaha. Ada kisah ini, saya lupa ditulis di kitab mana, di buku-buku tasawuf. Ada orang ini nggak tahu gimana ceritanya, dia jatuh ke dalam sumur. Jatuh ke dalam sumur, tadinya mati ya. Tapi kan ini kisah di Timur Tengah, di Arab. Bisa jadi sumurnya tidak ada airnya. Nah, kalau sumur di tempat kita mati tenggelam dia. Dia jatuh ke dalam sumur dan teriak-teriak minta tolong. Nah beruntung ada orang yang mendengar. Wah akhirnya dibantulah, diturunkan tali, kemudian dia
ditarik bisa naik ke atas. Begitu naik ke atas segera karena tubuhnya udah lemas begitu, terus dikasih segelas susu segar. Dikasih segelas apa? Susu segar. Begitu dia minum seger, wah kembali sehat. Nah orang-orang penasaran, gimana ceritanya kamu bisa jatuh ke dalam sumur itu? Karena habis minum susu segar, dia itu ceritanya itu semangat, bercerita dengan atraktif, dia memperankan kronologi bagaimana dia jatuh ke dalam sumur. Jadi dia waktu tadi saya nggak sengaja, jadi mau ngambil air, nah saya minggir-minggir aja pas di tepi sumur, tiba-tiba saya terpeleset, terus jatuh. Lah pas dia bilang jatuh itu dia jatuh lagi beneran. Karena itu kalau cerita jangan terlalu atraktif, apalagi berkaitan dengan kronologi kecelakaan ya. Dia itu hanya cerita saja. Kamu tuh kok aneh, sumur kok bisa kecebur gimana? Iya, dia cerita detail, diperagakan. Sampai bener-bener nggak sengaja dia jatuh beneran. Wah, orang kan ya, lu ini malah cerita-cerita aja, jangan sampai kecebur lagi. Oh, hanya pada dibantu. Tapi tali diturunkan, kok nggak ayo pegang gitu. Enggak ada suaranya. Akhirnya dituruni oleh orang-orang yang menolong dan ternyata dia sudah meninggal. Jadi meninggalnya itu justru waktu bercerita tentang kronologi bagaimana dia tadi jatuh ke sumur. Ini kan aneh itu. Nah, sahibul riwayah atau sahibul hikayah, pemilik cerita ini, siapa saya lupa namanya, itu dia mengatakan tuh bukti bahwa Allah tidak akan menyabut nyawa seseorang sebelum jatah rizkinya habis disampaikan semua. Tadi dia waktu kecebur pertama yang beneran tadi, bukan memeragakan, dia itu tidak akan mati, dia masih punya jatah rizki. Apa itu? Segelas susu. Segelas susunya itu rizkinya belum diminum. Jadi dia mau apapun kondisinya, jatahnya belum habis, dia tetap bisa diselamatkan. Nah kenapa waktu dia bercerita dengan sangat semangat menceritakan kronologi dia jatuh, kok akhirnya harusnya jatuh yang kedua itu dia lebih mudah untuk dibantu karena orang-orang di sekitarnya. Beda dengan waktu pertama Sofi dia harus teriak-teriak tolong gitu. Nah yang kedua dia jatuh mati karena apa? Jatah rezekinya udah habis ya. Jadi jatah itu akan disampaikan kepada setiap orang, tidak akan mati sebelum jatahnya habis. Kalau menyadari hal ini dengan baik, dengan keyakinan yang utuh, maka kita tidak harus melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Fattaqullah, maka takutlah kepada Allah. Wajmalu fit thalabi, maka mencarilah rezeki dengan cara-cara yang indah, dengan cara yang bagus. Itu. Ya, Nabi mengatakan perbaiki cara kita mencari rezeki. Wala yahmilannakum istita'u syai'in min rizqi ala an tatlubu bi ma'syatillahi ta'ala. Jangan sekali-kali capek karena berat mencari rezeki terus akhirnya kita tergelincing terayu oleh godaan setan sehingga mencari rezeki dengan cara-cara yang tidak baik, yang tidak syar'i. Bisa jadi uang didapat dengan jumlah banyak tapi itu tidak berkah. Dan hati-hati siapa yang memberikan makanan kepada keluarganya, anak istrinya dari hal yang haram, maka hakikatnya dia telah memasukkan bara api neraka ke dalam perut keluarganya. Naudzubillah. Wa qala lan tahu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al aswaqu mawaidullahi ta'ala faman ataha asaba minha. Al aswaqu tawi pasar, suq jamuhu aswaq. Pasar-pasar itu mawaidullah, hidangan Allah. Kemarin kita dipahamkan lewat penjelasan Imam Al-Ghazali bahwa uang itu baik, rezeki itu positif, dan kaya itu bermanfaat. Ini terus harus kalian simpan di otak bawah sadar, uang baik, rezeki itu positif, kekayaan itu bermanfaat. Nah, berikutnya ini sudah mulai masuk ke sarana mendapatkan uang, rezeki dan kekayaan. Dan tempatnya adalah di pasar. Tempatnya di mana? Ya, tempatnya di pasar.
Al aswaqu mawaitullahi ta'ala utai piro-piro pasar mawaitullahi ta'ala iku piro-piro hidangan sajian milik Allah Ta'ala maulur sapa Allah faman mongko sapane wong atakan nekani sapa wong ha ing aswaq siapa yang mendatangi pasar asoba mongko bakal ketemu nemu minha saking mawaid. Jadi kalian kalau datang ke satu acara resepsi pernikahan misalnya, di sana sudah disiapkan meja-meja yang berjejer panjang penuh dengan menu-menu prasmanan. Kalian milih aja, milih menu yang kalian inginkan. Atau kalau susah milih, kan kadang-kadang kita susah milih karena terlalu banyak menu toh. Kalau susah milih gimana? Apa yang kalian lakukan? Makan semua. Ada beda bingung milih di resepsi dengan bingung milih di restoran. Di restoran itu di table bannernya menunya banyak, bingung. Karena apa? Bukan menu yang dilihat. Nah, kan pengalaman pribadi itu. Kayaknya lihat menunya gambarnya bagus ini kan. Tapi begitu lihat harganya jadi gak nafsu makan. Akhirnya di situ air putih satu. Waktu disajikan meja yang besar itu di rumah makan Padang semua ada di situ. Akhirnya ya hanya nasi putih sama kuahnya. Nah begitu ditotalkan, Bapak tadi nggak makan? Enggak, aku cuma ini lagi diet. Tapi kan di sajian di pengajian kita misalnya ada ulang tahun pesantren menunya banyak, kan nggak usah bingung. Ini beda, ini nggak usah pakai daftar harga. Kalau bingung, nikmati semua. Nabi menggambarkan pasar itu kurang lebih seperti itu. Pasar itu kan banyak puluhan ratusan para penjual, ya, berbagai jenis barang dagangan disajikan. Maka tergantung kalian, apa yang kalian butuhkan beli. Itu kalau kita pembeli, konsumtif. Tapi kalau kita ini pedagang, maka kalian bisa melihat ya. Sekali datang ke pasar, kemudian apa yang sekarang yang lagi dibutuhkan pasar. Ini mengetahui kebutuhan masyarakat itu juga sering-sering pergi ke pasar. Jadi pasar disebutkan oleh Nabi mawaidullah. Mawaid itu jamaknya maidah. Maidah. Di Mesir kalau Ramadan kayak gini itu ada sesuatu yang membuat kita rindu kangen untuk selalu ke sana karena ada namanya Maidatur Rahman. Apa itu? Menjelang buka puasa di masjid-masjid itu sudah disiapkan menu-menu makanan yang enak, yang lezat. Nah, dan itu nyebutnya Maidatur Rahman, hidangan Allah gitu. Hidangan Allah. Kan juga sering bingung juga milih hidangan Allah. Karena antara masjid sini, masjid sana itu agak beda menunya. Sini daging, yang sana ayam. Tapi ya itu tadi, waktu dulu kan masih santri, masih mahasiswa. Jadi dalam kondisi susah milih, akhirnya apa? Ambil dua-duanya. Masjid sini ayam, yang masjid sana daging. Yang dari sini untuk buka, itu nanti untuk sahur. Itu namanya Maidatur Rahman. Jamaknya mawaid, gitu, hidangan-hidangan Allah. Ternyata disajikan Allah di mana? Di pasar. Al aswaqu mawaidullah. Paman ataha, maka siapa yang mendatangi pasar maka dia ketemu hidangannya. Itu maka jangan alergi ke pasar gitu. Tapi pasar itu harus punya pengertian yang lebih luas ya. Apalagi di era milenial kayak gini itu kalian ke pasar jangan kayak anak SD Ibu Budi pergi ke pasar ya. Ini Budi apa? Ini Ibu Budi. Pergi ke pasar beli sayur. Sekarang kita jualan sayur terus. Sekarang saatnya kita menjual. Jadi pasar ini tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Transaksinya di sana. Di zaman dulu bener-bener pasar atau pasar tradisional lah itu. Bener-bener pasar tradisional. Mau butuh apa saja harus ke pasar. Nggak ada di tempat lain. Hari ini pengertian pasar harus sudah semakin luas. Pasar itu pengertiannya kan marketing, bagaimana kita memasarkan produk yang kita ingin jual. Dan kadang tidak harus pergi ke pasar, tidak harus pergi kemana-mana.
Dengan HP kalian bisa jualan, tidak harus buka lapak di pasar tradisional, buka lapaknya di HP. Jadi kalian harus bisa jualan online. Apalagi kondisi kayak gini kita nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi kerjanya di rumah, jualannya dari rumah. Pasar kalau sudah kita ketahui apa kebutuhannya maka segera penuhi. Ya, kalau kita ketahui kebutuhannya segera penuhi kebutuhannya. Maka berikutnya kalau kita udah mengerti pasar, berikutnya adalah sudah mulai menyuplai kebutuhan ke pasar gitu. Dan kalau sudah mulai berjalan, segera istilahnya penetrasi pasar, kuasai wilayah itu supaya produk banyak dikenal dan dibeli. Nah, baru kalau sudah satu tempat, satu kawasan, satu pasar kalian kuasai, langkah berikutnya mengembangkan pasar dengan cara-cara yang lebih kreatif dan inovatif. Tapi kalau disebut nama pasar, selalu saya itu ingat sahabat Nabi yang ada hubungannya dengan pasar. Sahabat siapa coba? Kalau saya ini, karena ini salah satu sahabat yang saya idolakan, salah satu figur yang saya kagumi ini sahabat ini. Dia itu suksesnya lewat pasar, suksesnya dengan pasar. Dia nggak butuh modal, dia nggak butuh bantuan orang. Yang penting ketemu di mana letak pasar. Sahabat siapa? Hah? Namanya Abdurrahman bin Auf. Ingat toh? Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang luar biasa. Dia itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Baru 2 hari Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, dia itu langsung mengikuti masuk Islam, generasi pertama. Dan tipe pekerja keras, ya, selalu dapat keberuntungan, terutama berkaitan dengan rezeki. Di Mekah dia menjadi pengusaha sukses kaya raya, miliarder di Mekah, sehingga bisa menopang banyak dakwah Nabi. Ketika Nabi berdakwah masih sembunyi-sembunyi di rumah namanya Darul Arqam itu, Al-Arqam bin Darul Arqam itu salah satu sahabat yang menopang ekonomi namanya Abdurrahman bin Auf. Giliran Rasulullah sudah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, dia ingin berangkat, tapi tidak di hari-hari pertama dia harus menyelesaikan banyak urusan bisnis kan harus clear semua, hubungannya dengan stakeholder, ya, dengan konsumen, dipastikan semua udah beres semua, membawa uang yang begitu banyak, kemudian dia berangkat sama istrinya dari Mekah menuju ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Baru mau berangkat, dia dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Abdurrahman, kau boleh meninggalkan Mekah, tapi tidak dengan hartamu. Enak saja kau berangkat ke Madinah, semua harta kekayaanmu ini kau dapatkan di Mekah. Kalau kau tinggalkan Mekah, hartamu tetap harus di Mekah. Jadi dia tidak dilarang hijrah, tapi tidak boleh membawa hartanya. Kalau kalian jadi Abdurrahman bin Auf, bekerja sekian tahun, ya, dan tentu membangun bisnis tidak mudah. Sudah begitu sukses meraih kekayaan, kemudian kalau mau berangkat ke Madinah, hartamu seluruhnya harus ditinggalkan. Jadi berangkat Madinah apa enggak? Wah, keren. Harus cepat, hanya membayangkan. Tapi kalau benar-benar itu terjadi pada diri kita kayaknya nggak berani bayangkan loh. Kalau tetap berangkat, kau nggak punya apa-apa, gitu. Dan dia ini manusia yang luar biasa dibimbing oleh iman ini, tidak ada ragu-ragu. Sebentar ya, tak mikir dulu lah, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ini gimana ceritanya kok berat gini. Dia nggak ada mikir-mikirnya, udah. Kalau kau yang kau inginkan harta, aku tinggalkan seluruh hartaku. Nah, di sampingnya kan ada istrinya yang disayanginya, yang dicintainya, diajak berjuang bersama dalam beragama dan dalam usaha. Maka dia bilang sama istrinya, sayang, aku tetap harus berangkat ke Madinah. Tetapi ini orang-orang kafir tidak boleh hartaku aku bawa. Jadi udah saya tinggalkan semua hartaku. Sekarang kamu ikut saya. Berarti kau akan menjadi istri orang yang paling miskin karena kita nggak boleh membawa apa-apa. Atau kau sayang sama harta, maka ya sudah, kalau kamu di Mekah, seluruh hartaku tak kasihkan kepada kamu. Kamu jadi perempuan kaya raya di sini. Calon pengusaha perempuan. Amin. Bayangkan, rasakan kalau kalian jadi istrinya Abdurrahman bin Auf.
Dihadapkan pada pilihan yang berat, ikut suami konsekuensinya jadi istri orang paling miskin sedunia, atau memilih tetap tinggal di Mekah, tidak mengikuti anjuran Nabi untuk hijrah, dan seluruh aset kekayaan yang miliaran ratusan miliar itu otomatis jadi hak milikmu. Perempuan paling kaya di Mekah, milih berangkat miskin apa di Mekah kaya raya? Hah? Iya sih jawabnya ya, terangkat. Ambil ketawa-ketawa. Kalau hanya bayangin harus cepet. Pokoknya mulai sekarang ya, kalau ada pertanyaan kayak gitu cepet aja, ambil yang baik supaya kelihatan orang baik. Tapi kan kalian bisa membayangkan kalau itu terjadi berat sekali, apalagi hari ini. Jangankan suruh pindah jadi istri paling miskin. Kalian sayang sama suami itu kan kalau banyak uang ya. Ada uang abang disayang, ya. Nggak ada uang abang, astagfirullah. Baru bilang tetep berangkat, nah bilang nggak ada uang abang ditendang. Jahat kali, nggak ada uang abang ditendang. Dan apa pilihan istri Abdurrahman bin Auf? Ternyata dia tidak sebaik kalian. Ya. Dia tidak sebaik kalian. Abdurrahman bin Auf memilih, Mas, sayang ya harta yang kita usahakan bertahun-tahun masa harus dibagi-bagi orang jahat ini. Udah biar saya ngelah. Jawabannya juga politis. Sebetulnya dia sayang sama hartanya. Berangkatlah saya yang di Mekah, berangkat sendirian. Dan perjalanan sendirian, hanya baju yang nempel di badan saja ini. Wah, akhirnya ketemu Rasulullah, dan Rasulullah sudah tahu apa yang terjadi sebetulnya. Maka segera, ini strategi Rasulullah dalam mempersaudarakan orang yang baru datang dari Mekah, namanya golongan Muhajirin, dengan penduduk asli Madinah namanya Ansor. Satu orang Muhajir dipersaudarakan dengan satu orang Ansor. Nah, karena Nabi tahu waktu di Mekah Abdurrahman bin Auf kaya raya, pengusaha sukses, maka pantasnya ya dipersaudarakan dengan orang yang selevel lah. Ada namanya Sa'ad bin Rabi, orang Ansor, julukannya Al-Ansori. Sa'ad bin Rabi Al-Ansori, Abdurrahman bin Auf. Aku tahu waktu di Mekah kau miliarder, dan demi perintah hijrah kau memilih Allah dan Rasulnya, sehingga kau tinggalkan seluruh hartamu. Jangan khawatir, ini ada sahabat Ansor akan aku persaudarakan denganmu, namanya Sa'ad bin Rabi Al-Ansori. Senang luar biasa Abdurrahman bin Auf ketemu saudara baru kaya raya. Bukan hanya kaya raya namanya Sa'ad bin Rabi Al-Ansori, juga baik hati, dermawan. Langsung dia begitu ketemu pertama, tidak banyak basa-basi, langsung Abdurrahman bin Auf, tidak usah sedih. Alhamdulillah Allah memberikan banyak karunia rizki terhadap saya. Saya punya ratusan hektar kebun, ratusan hektar kebun, kurma, kebun anggur, macam-macam. Nanti separuh saya bagi. Nah, separuh untukku, separuh untukmu. Nah, tapi ini kan baru tahu kalau sudah tiba di Madinah. Waktu disuruh meninggalkan seluruh hartanya di Mekah kan nggak tahu ceritanya kalau ternyata dia akan ketemu saudara baik kaya, kemudian seluruh hartanya dibagi. Gitu. Jadi awalnya dia jadi orang paling miskin, tetapi kan dengan kebaikan Sa'ad bin Rabi ini, terus dia memiliki ya sekian banyak hektar kebun yang produktif, kurma, anggur dan sebagainya. Bukan hanya itu, karena hartanya ditinggal, dia dikasih separuh harta Sa'ad. Karena istrinya ditinggal, dia dapat tawaran yang menggiurkan. Karena seluruh hartanya ditinggalkan di Mekah, maka dia mendapatkan separuh harta Sa'ad bin Rabi yang banyak begitu. Dan karena istrinya juga ditinggalkan di Mekah, dia mendapatkan tawaran yang sangat menyenangkan. Apa itu? Saat mengatakan, Abdurrahman bin Auf saudaraku, jangan sedih karena istrimu tidak mau ikut kamu. Alhamdulillah saya punya istri 2. Punya istri berapa? Enggak usah baper, cerita-cerita aja ini. Saya punya istri 2, dua-duanya solihah dan cantik. Kau lihatlah nanti di antara 2 istriku yang solihah dan cantik itu mana yang lebih kau suka. Demi Allah akan aku ceraikan. Begitu masa iddahnya sudah selesai, aku nikahkan kamu. Wah, katanya lagi jujur. Kalau kamu jadi Abdurrahman bin Auf, datang sebatang kara ke Madinah, ditawari Saat separuh hartanya dikasihkan, diterima enggak? Nah, kelihatan mata duitan. Kali lagi, kalau kalian ini jomblo lama,
Setiap nolak setiap nembak ditolak. Nembak 4 kali ditolak 5 kali. Lu kok bisa? Lah belum maju, udah enggak aku. Mau nembak 4 kali ditolak 5 kali. Lah kok ada orang berbaik hati, solihah, cantik, dikasihkan kamu, diterima apa enggak? Hah? Wah kelihatan wajah-wajahnya. Tetapi itulah bedanya kalian dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bahagia ketemu dengan saudara yang kaya baik hati itu, dan dia mendoakan semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Mohon maaf aku tidak bisa menerima itu. Cukup tunjukkan aku di mana letak pasar. Arini ainal aswaq. Tunjukkan saja di mana letak pasar. Makanya selalu begitu sebut pasar, ingatan saya kepada sahabat yang suksesnya dari pasar. Siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Di hari-hari berikutnya saya akan menguji kalian ya. Mentalitas Abdurrahman bin Auf itu harus diuji. Ya bisa jadi nanti atau lusa kalian saya kasih uang itu. Kalau diterima, mentalnya belum seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau mohon maaf Abah, saya bukannya menyinggung perasaan, tapi saya nggak mau. Tunjukkan saja saya pasarnya mana. Wah, gitu ya. Jadi kalau saya kasih uang, apa yang harus kalian lakukan? Tolak. Kalau ditawari, lu kayaknya bentar lagi udah mau wisuda nih. Gimana kayaknya saya kenalkan ya, ada alumni santri yang solihah, hafal Quran, cantik. Mau apa yang baik untuk kalian lakukan? Wow, mentalitas Abdurrahman bin Auf itu enggak mau menerima, dia harus segalanya diusahakan sendiri. Harta enggak mau menerima, ya kan? Perempuan enggak mau menerima dia. Tolak saja. Mohon maaf Bapak, saya udah ini. Saya akan berusaha dulu, kalau udah kaya nanti saya enggak bisa nyari. Orang pada datang ke tempat saya. Dan benarlah akhirnya Abdurrahman bin Auf arini ainal aswaq, tunjukkan saya di mana letak pasar, dia ditunjukkan sana pasar, dia berangkat ke sana dan lihat berapa banyak modal yang digunakan. Tidak punya modal, modalnya nol, karena dia kembali nol kayak Pertamina ya. Jadi sekali lagi dalam bisnis modal uang, modal finansial tidak segala-galanya. Abdurrahman bin Auf mengajarkan dengan sangat jelas, meskipun dia tidak modal sama sekali uang, tetapi karakter pengusaha itu sudah ada dalam dirinya. Perhatikan semua orang yang sukses, orang pebisnis yang kaya itu sudah punya karakter orang-orang kaya. Dan itu kalau sudah ada dalam diri, tidak ada masalah. Bisa jadi uangnya habis, bisa jadi kondisi krisis, tetapi dia akan dalam waktu cepat tumbuh menjadi pengusaha kaya lagi. Karena itu mental kaya harus dibangun sebelum kaya beneran. Itu abundant mentality namanya, abundant mentality, mental keberlimpahan gitu. Mental keberlimpahannya itu tandanya dikasih nggak mau, karena dia merasa kaya kok. Kenapa harus dikasih separuh harta? Saat bin Rabi merasa kaya, merasa cukup, kenapa dia harus menerima salah satu istrinya gitu, biar wanita yang mengejar dia. Ya, Abdurrahman bin Auf harus menjadi mentalitas pengusaha kita. Maka tidak dalam waktu lama dia tumbuh menjadi pengusaha sukses, jualannya itu keju, minyak samin, dan akhirnya segala kebutuhan umat Islam dipenuhi. Karena itu tadi langkahnya pertama berkaitan dengan pasar, ketika disebut oleh Rasulullah al-aswaqu mawaidullah faman ataha asoba minha. Pasar itu hidangan Allah, datangi, kau akan ketemu di sana. Awalnya, maka apa yang dilakukan ketika Nabi mengatakan al-aswaqu mawaidullah, pasar ini hidangan Allah, datang pertama hanya diperhatikan dia. Ini pasar Madinah ini apa yang belum ada dan apa yang dibutuhkan. Maka produk pertama yang disiapkan adalah keju dan samin, minyak samin. Itu hari-hari pertama, minggu pertama. Tapi begitu udah jalan lancar, pembelinya banyak, ya, punya konsumen yang banyak, maka dikembangkan. Jadi pertama penetrasi, pengenalan pasar, penetrasi pasar, berikutnya pengembangan pasar. Maka seluruh kebutuhan penduduk Madinah, bukan hanya kebutuhan pokok, hal-hal lain juga dipenuhi. Maka tidak dalam waktu lama, 1 tahun, dia telah
jadi pengusaha paling kaya di Madinah. Alhamdulillah. Kali waktu dia datang sama Rasulullah, jubahnya itu ada warna-warna kuning gitu loh. Nah, Rasulullah itu sangat perhatian sama siapanya? Abdurrahman. Ya Rasulullah, itu kok jubahmu ada kuning-kuning, baunya wangi. Nah, tradisi Arab itu kalau melangsungkan pernikahan, mempelai perempuan itu pakai minyak yang mahal, ya. Saking mahalnya kental itu kalau diusapkan ke baju masih membekas, warnanya kuning. Nah, itu sebenarnya minyak istrinya. Tapi nggak usah dipikir gimana minyak istrinya kok nempel di bajunya ya. Yang namanya pengantin. Nah, dia mengatakan begini, ya Rasulullah, alhamdulillah setelah usaha saya maju, lancar, uang banyak perempuan pengen aku nikahi, dan kemarin saya sudah melangsungkan sebuah pernikahan. Lihat, harta ditolak, perempuan ditolak, tapi dengan kerja keras pergi ke pasar, harta didapatkan, perempuan berbondong-bondong. Siap jadi Abdurrahman bin Auf? Baman ataha asoba minha, siapa yang mendatangi pasar, ya, asoba minha, dia akan ketemu hidangan itu, ya. Kembangkan makna pasar yang sangat luas sesuai dengan tantangan kita hari ini. Wa qala alaihi salam, wa qala lan tahu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ayyahudha ahadukum hablahu fayahtatabu ala tuhrihi. Ala apa ini? Ala khairun min ayyatiya rajulan a'tahullahu min fadlihi fayas'aluhu a'tahu aw mana'ahu. La ala shawab, mungkin yang benar itu dhuhri, ya, dari konteks maknanya, ya. Dan itu kadang-kadang penting juga untuk meng-cross check kitab dengan kitab lain sekiranya kita merasa ada satu hal yang tidak tepat gitu. Kitab kalian gimana? Ada titiknya apa enggak? Tidak ada. Kitab saya juga enggak. Nih. Ada yang nanya ke saya, ini Pak Sofyan kalau ngaji pakai terjemahan kayaknya. Kitabnya kalau dibaca dipesankan kitab kuning, ini kitabnya kok putih gitu. Makanya tak lihat gitu. Kitab saya itu hanya warnanya saja yang putih. Jangankan terjemahan juga nggak ada titiknya. Makanya itu kita bingung ketika ditulis di sini la ayyahuda ahadukum hablahu fayahtatabu ala dhahrihi. Ya, titik, kasih titik. Ala dhahrihi. Khairun min ayyatiya rajulan atahullahu min fadlihi fais'aluhu atahu aw mana'ahu. Nabi mengatakan la ayyahuda, sekiranya kalian mengambil tali, la ayyahuda sekiranya njupuk sapa ahadukum salah sijine sira kabeh hablahu ing taline, ngambil tampar, kalar atau tali, payah atau tubuh, kemudian digunakan untuk mencari kayu bakar. Mencari apa? Ala dhahrihi, cari kayu bakar di hutan, kemudian ditali, kemudian diangkat di atas punggungnya, itu ala dhahrihi. Khairun iku luwe apik min ayatia dibanding yen to nekani sapa ahadukum rajulan ing wong lanang siji, dibanding dia mendatangi seseorang atau kang paring hu ing rajulan Allah sapa Allah min fadli saking kanugrahane Allah. Fayas'aluhu mongko nuli njaluk sapa ahadukum ring wong sing diwehi anugerah Allah. Artinya orang kaya lah. Ada orang datang ke orang kaya, ya. Tujuannya Pak, meminta. Maka ada dua kemungkinan. A'tahu paring sapa rajulan hu ing ahadukum, jaluk dikasih. Kemungkinan kedua apa? Ya ditolak. Au mana'ahu, wis jaluk ngomong wis berat, beban mental, ditolak meneh. Au mana'ahu utawa ditolak. Ketimbang datang ke orang kaya yang dikasih anugerah oleh Allah dan ada kemungkinan kau diberi atau ditolak, itu lebih baik ambil tali, pergi ke hutan, kumpulkan kayu bakar,
bawa pakai punggungmu, itu lebih baik. Jadi bekerja keras supaya kita tidak meminta-minta jauh lebih baik dibanding males bukai, ya, setiap bulan tangannya begini kepada orang tua. Pak, lebaran sebentar lagi, bajuku nggak ada ganti-gantinya Pak, sepatuku udah lama Pak, gitu kan. Peciku udah awalnya hitam jadi merah warnanya. Kayak begini, minta ke orang tua, malu gitu. Ini kalau Nabi ngajar di depan kalian kan kalian tutup muka. Iya ya. Ya. Jadi lebih baik habis ngaji pergi ke hutan, ambil kalar di belakang, kumpulkan kayu bakar. Nah kalau pergi ke hutan malam kan nggak ada yang kelihatan, ya kan? Terus bawa pakai punggungmu, itu lebih baik, ya. Inilah cara-cara Nabi menunjukkan. Kadang-kadang contoh itu harus sedikit ekstrim, ya kan? Antara begitu susah, payah, berat, ya kan? Lelah. Apa itu cari kayu bakar kemudian dibawa dengan punggungan, berat banget itu, benar-benar bekerja keras, kerja otot itu, bukan otak, berat. Satu sisi ringan, nggak ada susah-susahnya ini. Tetapi yang berat supaya tidak begini jauh lebih baik. Ya, mulai hari ini tangannya jangan saya begini. Coba tangannya gini, dirubah, set. Tangannya gini. Ini. Alhamdulillah Bu, sementara di Mawadah saya belajar kuliah, apalagi kuliahnya dari rumah, akhirnya kesempatan untuk bekerja dengan cara-cara yang kreatif, pakai online lancar. Jadi sekarang telepon orang tuamu, Bu, enggak usah buat jajan, nanti saya bawakan yang banyak. Ya. Pak, nomor sepatu Bapak berapa? Nah, Pak, enggak, cuma nanya aja. Itu PHP namanya. Tak kira meh tuku ke wong tuamu. Enggak, ini mumpung toko Harmoni milik pesantren lagi promo spesial Ramadan, Pak. Murah. Murah. Jadi rasakan, bayangkan, semua kemudahan akan didatangkan kepada kita kalau kita bersungguh-sungguh dan bermohon kepada Allah. Jangan sampai tangan kita begini, tapi selalu begini. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Yuk ikuti kata-kata saya dan gerakan tangan saya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Memberi lebih baik ketimbang meminta. Wa qala lan dawu sapa jeneng Nabi, man fataha ala nafsihi, man sabane wong fataha kang buka sapa man ala nafsi ing atase awake man, minas suali sangka njaluk. Soal itu boleh bertanya, boleh meminta. Nah, apa yang harus kita maknai sesuai dengan konteks bahasanya. Siapa yang membuka dirinya satu pintu permintaan pada orang, ya, jaluk-jaluk, fatahallahu alaihi, maka Allah akan membuka baginya atau kepadanya sab'ina baban, 70 pintu, minal fakri, dari kemiskinan, kefakiran. Saya nggak tahu sebetulnya fakir itu ada berapa pintu, ya. Fakir ada berapa pintu? Tapi Nabi menyebutkan ada 70 pintu kefakiran. Begitu kita buka satu pintu permintaan, meminta-minta, maka Allah membuka 70 pintu fakir. Maka jangan sampai minta supaya pintu fakir ditutup. Apa syarat supaya pintu fakir ditutup Allah? Jangan pernah meminta. Ya, jangan pernah meminta. Ini prinsip supaya kita benar-benar diberkahi Allah dengan kekayaan. Amin, ya. Sungguh-sungguh nggak minta, ya, kepada siapa saja. Kepada siapa saja jangan minta. Nah, contoh yang paling kuat tadi adalah Abdurrahman bin Auf. Itu cukup, ya.
lanjutkan di hari berikutnya. Semoga semua ilmu yang dia terima menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membuahkan hasil, dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang diamalkan. Ya, saya doakan kalian semua, baik laki maupun perempuan, semoga menjadi pengusaha-pengusaha yang tumbuh sukses kaya raya, tapi tetap rendah hati. Tetap apa? Harus rendah hati. Semangat kerjanya berlandaskan ayat suci, semangat kerjanya berdasarkan sunnah Nabi. Bagaimana tumbuh kaya kemudian sombong. Abdurrahman bin Auf itu di akhir-akhir kehidupannya, kan dia karyawannya banyak, pegawainya itu ratusan. Nah kalau dia bergabung begitu, itu orang nggak kenal mana si ownernya itu, mana bosnya, mana kok nggak ketahuan gitu. Karena dia ini semangat ikut jihad juga. Setiap Nabi perang selalu ikut. Perang Badar ikut, perang Uhud ikut. Perang Uhud itu beliau salah satu sedikit sahabat yang mendampingi Nabi ketika dalam kondisi terdak di gua itu, yang nggak bisa kemana-mana. Karena itu selain Nabi terluka, Abdurrahman bin Auf juga punya luka banyak, 9 luka parah di tubuhnya Abdurrahman bin Auf. Kalau luka ringan jumlahnya lebih dari 20. Salah satunya kakinya kena panah. Karena itu sejak perang Uhud, Abdurrahman bin Auf kalau berjalan pincang, giginya kena tombak itu. Karena itu sejak saat itu kalau dia ngomong nggak bisa fasih, cadel, pelat gitu. Jadi ada orang dengan penampilan yang sederhana, kalau jalan pincang, kalau ngomong agak susah, bergabung dengan ratusan karyawannya nggak ketahuan mana bosnya, ya, mana bosnya. Jadi dia tidak menampilkan diri orang yang sangat kaya raya. Jadi karena dia merasa harta benar-benar titipan. Itulah kenapa waktu dia meninggal di usia 73 tahun, yang memberangkatkan Sayyidina Ali mengatakan, selamat jalan saudaraku, kau telah berhasil menaklukkan dunia. Kita itu harus dunia kita kuasai, kita taklukkan. Ya kalau enggak, kita yang ditaklukkan dunia. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.